Dukungan Satpol PP terhadap Gibran Raka Buming Raka menuai kritik juga polemik. Sanksi terhadap Satpol PP tersebut memang telah diberikan, namun sebenarnya bagaimana kronologis dan mekanisme yang harus dilakukan oleh anggota Satpol PP? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Patria Ginting. Selamat malam, Mas Patria. Selamat malam dan selamat tahun baru buat Selamat tahun baru. Kemudian saya ke Pak Basuki Eko, Kasatpol PP Kabupaten Garut melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Eko. Selamat malam, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pak Eko, saya ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, sebenarnya ini sudah 13 anggota, yang satu sudah diskorsing 3 bulan, yang sisanya 1 bulan tanpa tunjangan. Sebenarnya seperti apa Anda membrief atau memberitahu anak buah Anda bahwa Satpol PP itu harus netral, tidak boleh menunjukkan keberpihakan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi perlu saya jelaskan. Jadi ini anggota kami yang ada di video tersebut adalah bukan PNS ya, atau ASN, mereka adalah tenaga kontrak. Karena di kami itu ada 179 pegawai di kami itu. Yang PNS-nya cuma 44 orang atau cuma 25%, dan sisanya itu sebanyak 135 orang adalah tenaga kontrak. Ini termasuk yang viral di TV ya. Ini adalah salah satu regu yang bertugas saat itu di perkotaan. Jadi yang bertugas di perkotaan sebanyak 1 peleton atau 3 regu, tapi yang melakukan atau membuat video ini salah satu regu yang bertugas di perkotaan, sedangkan yang 2 regu di tempat lain yang berdekatan juga titiknya itu tidak mengetahui. Ya. Ini memang inisiatif dari salah seorang dari anggota tersebut. Nah, kami telah melakukan karena ini pelanggaran internal ya, kode etik internal, karena mereka saat itu sungguh sangat disayangkan ini memakai seragam Pol PP dan melaksanakan pembuatan video. Tapi Pak Eko, meskipun statusnya adalah pegawai kontrak, tapi tetap dibayar oleh negara toh? Ada, betul. Jadi dibayar karena ini kontrak, dibayar. Ini kontraknya 1 tahun, dan sanksinya mereka diskorsing, yang inisiatornya yang 1 orang itu 3 bulan diskorsing dengan tanpa ada gaji dan tunjangan. Sedangkan yang diajak sertanya itu sebanyak 12 orang, disangsinya 1 bulan ya. 1 bulan sama, tidak ada gaji dan tunjangan. Oke, Pak Eko, hasil investigasinya seperti apa sih Pak? Ini kapan video ini dibuat? Baik, kemarin itu begitu saya nerima video tersebut dari salah seorang pimpinan partai di Garut, sungguh ini kami sangat sedih sekali, marah kami semua, anggota yang lain juga pada marah, pada kecewa dengan teman-temannya tersebut. Langsung saat itu juga kita melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota yang ada di video tersebut. Nah, kita adakan pemeriksaan, dibikinkan BAP itu sampai tengah malam, dan diputuskan sanksinya seperti yang tadi saya sampaikan. Baik, saya ke Mas Patria. Mas Patria, maaf Pak, sekali lagi, ini dibuat kapan Pak? Apakah sudah diketahui? Ini pengakuannya dibuatnya pada bulan Oktober ya. Jadi jauh sebelum kami melaksanakan deklarasi netral. Kami itu ada apel khusus yang diperintahkan oleh pimpinan kami. Itu ada apel khusus tentang deklarasi netral. Ini diawali di tingkat pemerintah Kabupaten Garut, saat itu yang membacakan ikrarnya Pak Sekda, langsung ditindaklanjuti di setiap SKPD, termasuk di Pol PP. Di Pol PP juga telah mengadakan apel khusus untuk deklarasi netral. Ini jadi jauh sebelum deklarasi netral ini. Baik, saya ke Mas Patria. Mas Patria, walaupun ini dibuat sebelum deklarasi netral, tapi bukankah seorang abdi negara, terlepas itu tenaga kontrak PNS atau ASN, sudah harus mengetahui posisinya bahwa posisinya adalah sebagai melayani masyarakat, jadi tidak boleh berpihak. Anda melihatnya seperti apa? Jadi pertama kami mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Basuki. Terima kasih karena sudah menjatuhkan sanksi kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa memang mereka salah. Jadi kalau ada yang bilang berargumen bahwa mereka tidak berbuat salah, ini sudah dijatuhkan sanksi. Tapi Pak Muldoko tadi bilang tidak melanggar etik katanya. Belum, makanya saya sebenarnya pada saat kami terima video itu,
kira-kira kemarin kalau nggak salah beredarnya di WhatsApp grup kami lihat tuh kayak, masa sih? Kami masih ragu gitu, apa benar teman-teman ada yang berani pakai seragam Satpol PP, melambangkan bagian dari pemerintah daerah, berani melakukan seperti itu, menunjukkan ketidaknetralannya. Nah itu kan pertama kami tidak percaya, tapi terus kemudian Pak Basuki dan di mungkin pemerintahan Garut langsung bertindak, menyelidiki dan menyatukan sanksi. Jadi clear bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan yang kami sayangkan, kami juga melihat bagaimana bahwa kekhawatiran Pak Mahfud. Pak Mahfud itu ditanya sebagai Menko Polhukam. Pak Mahfud mengatakan bahwa masa mereka seberani itu tanpa ada yang backing. Oke. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena kalau memang ada yang mendorong mereka menjadi backingan untuk membuat statement yang tidak netral seperti ini, itu adalah orang yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kasihan teman-teman honorer ini, akhirnya mereka diskors. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, nggak terima gaji, kan kasihan mereka ini. Nah siapa? Bagaimana? Ini saya rasa perlu didalami lebih lanjut lagi. Kenapa? Bagaimanapun Satpol PP, baik dia honorer ataupun dia PNS, ada di Undang-Undang Pemda. Tertulis. Nah, kemudian juga di Kemendagri ada direktoratnya khusus. Iya. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. Jangan sampai apa yang terjadi di Garut ini membuat susah teman-teman Satpol PP di daerah-daerah lain. Iya. Bayangkan kalau nanti umpamanya di daerah lain ada Satpol PP yang bertugas menertibkan APK. Kemudian gara-gara kasus di Garut ini, teman-teman Satpol PP di daerah lain, walaupun mungkin mereka bekerja sesuai SOP-nya atau peraturannya, tetapi kemudian masyarakat melihat Digeneralisir ya. Masyarakat kemudian jadi tidak percaya. Baik, saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko tadi Mas Patria menyebutkan tidak mungkin mereka seberani ini kalau tidak ada backing. Sudah sampai situ belum penyelidikannya, investigasinya? Baik, Mbak ya. Jadi kita ini terbatas dengan yang kewenangan di kita. Jadi kita cuma sebatas kode etik, ya, pemeriksaan kode etik. Ini pun atas pengetahuan pembina kepegawaian kami, Pak Bupati. Jadi saya lapor dulu, selaku atasan langsung dari mereka, kami mengadakan sidang kode etik. Ya. Ini sesuai memang dari surat edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Baik, ada rencana untuk menginvestigasi lebih dalam, Pak Eko? Nah, untuk kedalamannya, tadi kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu. Jadi hasil BAP dari kami sudah diserahkan ke Bawaslu untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut oleh Bawaslu. Oke. Nah itulah nanti kewenangan Bawaslu itu. Pak Eko, jika dibuatnya bulan Oktober, ini baru di-up oleh salah satu anggota Garut Government Watch, terkait video ini, kenapa baru sekarang? Apa sebelum-belumnya tidak pernah tersebar di antara sesama Satpol PP atau mungkin Pak Eko sudah mendapatkannya sebelumnya? Itu video itu disebarkannya di internal forum mereka, ya, jadi tidak keluar. Jadi di internal forum mereka dan anggota yang lain pun pada tidak tahu. Nah ini anggota yang ada di video itu anggota bukan pengurus. Di kami itu ada ketuanya, ketua dari forum ini. Nah ketuanya sendiri setelah saya BAP, ketua itu tidak tahu ada pembuatan video ini, tidak tahu dan tidak ada pada saat pembuatan video. Jadi memang ini adalah inisiatif dari salah seorang anggota dari tersebut. Jadi baik, saya kembali eksistensi sendiri itu, Mbak. Baik, saya kembali ke Mas Patria. Tadi yang dikhawatirkan adalah semua Satpol PP jadi tergeneralisir kalau misalnya mereka ada tugas menertibkan APK. Anda Lalu melihatnya kemudian harus seperti kasus apa Garut. ini? Makanya sebenarnya saat diolah. ini Bawaslu Jawa Barat memiliki PR tambahan. KPU di Garut Harus di-clearin namanya. ini mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di daerah Jawa Barat, khususnya di Garut ini benar-benar fair play, benar-benar netral. Sudah ada kasus yang viral. Kalaupun ini terjadi di Oktober itu Oktober kapan? Sebelum keputusan MK kah? Setelah keputusan MK kah? Ini jadinya ketarik-tarik. Nah, tanggalnya berapa Pak Eko, kalau boleh tahu? Menurut informasi tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Nah, 10 Oktober.
Kalau 10 Oktober, terus kemudian itu berarti kan kalau nggak salah sebelum ya, sebelum putusan MK ya. Nah ini kemudian makin menjadi banyak isu-isu yang jadi bisa dikait-kaitkan. Yang kesian nanti pemilunya. Bahwa pemilu ini kalau nanti dibilang begitu banyak kecurigaan, tidak netral, aparat dan segala macam, kesian pemilunya, kesian rakyatnya. Jadi mohon Bawaslu, KPU di Garut juga, dan pemerintah daerah di Garut, benar-benar ini ada PR tambahan karena ada kasus viral ini. Ya Baik. memang kenyataannya seperti itu. Jadi tugas Pak Eko, teman-teman Satpol PP Jawa Barat ini cuci piringnya agak berat ya terkait kasus ini. Baik, terima kasih Mas Patria, terima kasih Pak Eko telah bergabung bersama kami di Newsroom.